طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. نشكر الله عز وجل على نعم كثيرة وعلى فرصة كبيرة ونفيسة وعزيمة في هذا المساء. ثم بعده نصلي ونسلم على نبينا محمد المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق. Alhamdulillah ikhwah, insyaallah sanastamiru dirasatana, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu qiraah syarah kitab Al-Ajurumiyah li Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimi hafizallahu taala. Tawakafna kita sampai pada tanda i'rab jazm. Ya, na'am. Bahwasanya ketiga i'rab telah kita bahas tanda-tandanya pada 2 pekan yang lalu, i'rab rafa', i'rab nasab, dan i'rab khafat. Dan sekarang insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan membahas tanda dari i'rab jazm, yang dimana i'rab jazm ini mukhtasun bil af'al, dikhususkan untuk fi'il. Maka kita tidak akan menjumpai tempat tanda-tanda i'rab jazm itu adalah isim. Qala al-musannifu rahimahullah, musannif yaitu al-imam Ibnu Ajurum, semoga Allah merahmati beliau, berkata, walil jazmi, jazm itu memiliki alamatani, 2 tanda. Tanda yang pertama adalah as-sukun, dan tentu as-sukun ini yakunu alamatan asliyatan, dia menjadi tanda asal lil jazmi, untuk i'rab jazm. Ya. Nah, kita taruh di sini alamatan, ya, asliyatan. Taib. Berikutnya adalah al-hadzfu. Al-hadzfu ini adalah tanda kedua dari i'rab jazm, dan tentu ia menjadi alamatan far'iyatan, menjadi tanda cabang. Wa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri. Sukun dia menjadi i'rab jazm di fi'il mudhari' yang sahih akhir. Maksudnya apa? Huruf terakhir fi'il tersebut adalah huruf sehat, bukan salah satu dari ketiga huruf penyakit. Ya, bukan alif, bukan waw, dan bukan juga ya, selain dari ketiga itu. Maka ketika jazm nanti tandanya ialah dengan sukun. Wa ammal hadzfu, adapun penghilangan, maka di sini dia menjadi 2, teman-teman. Ya, dia menjadi tanda untuk i'rab jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir. Mu'tal akhir berarti fi'il tersebut huruf terakhirnya adalah huruf ilat, baik alif, waw, ataupun ya. Kemudian yang kedua adalah di fi'il-fi'il yang rofaknya dengan tetapnya nun. Fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nuni. Nah, ya. Wa fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nun. Ya, af'alul khamsah atau al-amsilah, ya, as-sittah. Al-amsilah al-khamsah boleh demikian. Ya, al-amsilah al-khamsah.
Ketika kemasukan amil jazm, contohnya adalah lam amil jazmnya. Kita taruh di sini lam. Lam taf'ala, lam yaf'ala, lam taf'alu, lam yaf'alu, dan lam taf'ali. Nunnya dihapus. Nun maksudnya penanda i'rab rofa, demikian. Baik, ketika masuk i'rab jazm maka nunnya dihapus. Kita lihat penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin di sini teman-teman semua. Qala asy-syarih wafaqahullahu. Pensyarah yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin berkata semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan juga beliau. Lamma faragha, ya, tatkala faragha musannif, ya. Nah, tatkala musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum telah selesai min dzikri dari menyebutkan tanda-tanda pembagian yang pertama, pembagian yang kedua, pembagian yang ketiga. Yang pertama ialah rofa, yang kedua ialah nasab, dan yang ketiga adalah jer. Min aqsamil i'rab, dari pembagian i'rab. Dan inilah rofa, nasab, khafad. Atba'aha, atba'aha. Musannif mengikutkan kepada tanda-tanda pembagian yang keempat, yaitu jazm. Dan kita tahu bersama tadi, jazm itu memiliki alamataini, dua tanda. Baik ya. Lil jazmi alamataini. Yang pertama adalah sukun. Yang kedua adalah penghilangan. Dua tempatnya penghilangan itu ya. Penghilangan huruf ilat pada fi'il mu'tal. Kemudian penghilangan apa? Nun pada al-amsilah al-khamsah atau al-amsilah as-sittah. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, al-aslu fi alamatil jazmi huwa as-sukun. Asal pada jazm itu, asal pada tanda jazm itu adalah sukun. Fahiya umul bab, maka dia adalah induk dari pembahasan ini. Ya. Wa ma'adaha naibun anha, dan yang selain dari sukun yaitu hadzaf, penghilangan, adalah pengganti dari sukun. Ya. Fal jazmu lahu alamatani. Jazm memiliki dua tanda, wahidatun asliyatun, satu diantaranya adalah asal dan dia adalah sukun, wal ukhra far'iyatun, dan yang lainnya adalah cabang, wahya al-hadfu. Yang cabang itu adalah hadzaf, penghilangan. Baik. Nah, dan al pada lafal al-hadfu ini maknanya ahdiyah. Ahdiyah berarti sudah tentu, taksis ya, sebagaimana di antara teman-teman kemarin mengatakan demikian juga sama maknanya. Famaksuduhu, maka maksud dari ahdiyah di sini, alif lam pada kata hazaf itu adalah hadzful harf, penghapusan huruf, ya kan? Penghapusan huruf, baik huruf ilat maupun huruf nun, begitu. Ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Li'annal jazma kulluhu hadzfun. Nah. Li'annal jazma kulluhu hadzfun. Ya. Nah. Karena jazm semuanya adalah penghilangan. Secara bahasa saja, jazm itu adalah al-qat'u, terputus. Ya. Baik. Faminhu hadzfu harokatin. Di antaranya adalah penghilangan harokat. Tahu dari mana penghilangan harokat? Ya sukun. Sukun itu adalah keadaan tidak berharokat. Berharokat itu kan artinya bergerak. Sukun menandakan dia diam, terputus, tidak bergerak. Berarti kan tidak berharokah. Tidak bergerak. Nah, ya. Al-ula wahia as-sukun takunu alamatan lil jazmi, dia menjadi tanda untuk i'rab jazm fi maudhi'in wahidin, pada satu tempat saja. Yang dia itu tempatnya adalah fi'lu.
al-mudhari'u as-sahihu al-akhir. Nah, idza dakhala alaihi jazimun. Kalau kemasukan amil jazm ke fi'il mudhari' tersebut. Wal fi'lul mudhari'u as-sahihu al-akhir huwa. Nah, kita baca sama-sama pengertiannya. Fi'il mudhari' yang sahih akhir, nah, adalah ma laisa akhiruhu harfan. Ma laisa akhiruhu harfan min hurufil illah. Fi'il mudhari' sahih akhir itu adalah apa yang akhir hurufnya tidak ada huruf ilatnya. Huruf cacat begitu ya. Nah, dan huruf cacat itu adalah alif, waw, dan ya. Kama arafna jami'an, sebagaimana telah kita ketahui semuanya. Wal muradu bil jazim. Ya, wal muradu bil jazim. Dan yang dimaksud dengan amil jazm, ya penjazm, adalah awamilul jazmi, yaitu faktor-faktor penjazm. Faktor-faktor penjazm. Nah, awamilul jazmi. Nah, wahya adawatuhu. Dan disebut juga ya apa namanya? Perangkat-perangkat jazm. Wa iddatuha, dan jumlah dari penjazm ini ada berapa? Thamaniyata asyara. Ada 18 penjazm. Yang itu semua disebut sebagai adawatul jazmi. Perangkat-perangkat yang berfungsi untuk menjazmkan fi'il. Ya. Sayadhkuruha al-musannifu. Musannif akan menyebutkannya. Fi babil af'al. Di bab af'al. Nah, 2 bab lagi nanti. Contohnya yalid dan yulad. Langsung dari Al-Quranul Karim. Syekh Shalih Al-Utsaimin mencontohkan. Contohnya kata yalid dan kata yulad. Ini semua fi'il, teman-teman. Ini semua adalah fi'il. Dan dia adalah fi'il mudhari'. Fi qaulihi tabaraka wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Nah, apa yang menyebabkan yalid dan yulad di sana sukun? Karena ada amil jazm yang terletak sebelumnya, yaitu amil jazm lam. Kedua-duanya dimasuki lam kan, baik yalid maupun dan yulad itu dimasuki lam. Maka di sini kita sama-sama lihat penjelasan fal fi'lani al-madhkurani, dan 2 fi'il yang disebutkan tadi, yaitu ya yalid dan yulad fi'lani mudhari'ani majzumani. Ya, fi'il mudhari, kedua fi'il mudhari yang dijazm begitu. Wa alamatu jazmihima, dan tanda dari kedua jazm tersebut adalah as-sukun, sukun. Alasannya pali annahuma sahihal akhir. Sahihal akhiri. Harusnya ada nun ya, sahihani. Begitu, sahihani. Karena dia menjadi mudhof, musanna ketika menjadi mudhof nunnya hilang. Ya, layaknya mudhof tidak bertanwin, karena nun pada isim musanna maupun nun pada isim mudzakkar salim itu adalah perwujudan tanwin. Maka nanti ketika menjadi mudhof baik yang musanna maupun jamak muzakkar, nunnya hilang dan digantikan dengan alif. Begitu. Wa syartuhu, dan syaratnya di sini ayyakuna minal amthilati as-sittah. Dia harus termasuk dari apa namanya timbangan-timbangan yang 6. Ya. Baik. Maksudnya apa? Harus tidak boleh begitu, afwan ya. Allah di situ. Allah yakuna minal amsilati sittah. Allah yakuna. Allah yakuna itu artinya dia tidak boleh termasuk ya taf'alani, yaf'alani, taf'uluna, yaf'uluna, dan taf'alina. Nggak boleh termasuk dari 5 fi'il tersebut. Atau 5 timbangan fi'il tersebut. Kenapa demikian?
Li'anna laha karena dia memiliki apa? I'rab yakhtassu bi ya yang khusus terhadap apa yang akan datang tentunya bi maka masayati. Yakhtassu biha kama sayati sebagaimana yang akan datang. Itu tanda pertama untuk i'rab jazm yang menjadi tanda asal. Penjelasan detail dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Berikutnya kita lanjut lagi ya. Nah, yang kedua ya, yang kedua, bihadfi harfil illah dengan dihapuskannya huruf illat. Nah, dengan dihapuskannya huruf illat. Ini adalah tanda yang kedua. Tanda yang kedua. Nah, ya. Fi maudi'aini ada pada dua tempat nih hadzaf ini. Yang pertama pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir ya. Yang pertama pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari yang mu'tal akhir? Pengertiannya. Kita bisa gunakan definisi dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini. Alladzi akhiruhu alifun aw wawun aw ya'un fayajuzuma fayudzama fayudzamu. Nah, fayudzamu maka dia dijazm bihadzfi harfil illah dengan menghilangkan huruf illat. Wa tabqa harakatul harfi. Wa tabqa. Nah, tabqa begitu ya. Dan tetap dia harakatul harfi as-sabiq. Nah, ya. Harokat huruf sebelumnya itu apa? Tabqa. Tetap li harfil illah kepada huruf illat. Di antara contohnya adalah yattaqi di dalam firman Allah innahu mayyattaqi wa yasbir. Mayyattaqi, mayyattaqi. Itu yang hilang apanya tuh? Huruf illatnya. Seakan-akan seperti fiil yang sehat kan? Iya, tapi ternyata fiil yang sehat itu bukan dengan harokat tanda jazmnya, tapi dengan sukun. Ya. Maka i'rab dari yattaqi, bagaimana cara meng'irab yattaqi? Ini ada fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Demikian. Al-ya'u li'anna aslal fi'li karena asal dari fi'il yattaqi ya bi itsbatil ya dengan menetapkan ya di akhirnya. Ya huruf illat tapi ya juzima hudhifatil ya'u. Dia dijazm dengan apa? Dengan menghilangkan huruf illat. Dengan menghilangkan huruf illat. Ya. Wa nutiqa al-fi'lu bi kasril qaf. Dan fi'il itu diucapkan dengan mengkasrohkan qafnya. Dengan mengkasrohkan apa? Qafnya. Kenapa? Li'annaha al-harfu as-sabiq. Karena dia itu adalah huruf yang lalu li harokatil illah. Nah, hanya saja dia nah, li harokatil illah harokat ilat. Nah, ini penghilangan huruf ilat. Tempat untuk apa namanya? Al-hadzf tadi. Wasani al-amsilah as-sittah al-mutaqaddimah. Nun itu dihilangkan dari apa namanya? Fiil-fiil yang 5 ketika pemasukan amil jazm. Wa minhu qauluhu tabaraka wa ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu. Mana syahid kita? Fa illam taf'alu maka taf'alu i'rabnya siapa? I'rabnya taf'alu nih bagaimana? Nah, bagaimana? Coba dibaca. Coba dibaca.
I'rab dari apa namanya? Taf'alu. Bismillah, saya coba ya tadi ya. Silakan. Wa taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nuni li'annahu minal amsilati sittati allati taqaddamat. Ya, taf'alu itu kan asalnya taf'aluna. Kapan taf'aluna diakhiri dengan nun? Kapan dibaca taf'aluna? Ketika tidak Dengan ada amil jazm ya tadi. Ketika tidak ada amil-amil yang menjazmkan. iya, ketika tidak ada amil jazm dan amil nasab. Kita tahu amil nasab ketika masuk ke al-amsilah as-sittah ini, nunnya hilang juga nggak? Hilang ya tadi. Nggak tahu, ya. Kamu udah belajar pekan kemarin tuh. 2 pekan lalu. Pekan kemarin ya, Afwan. 2 pertemuan yang lalu. Gimana, hilang apa enggak? Hilang tadi. Hah? Hilang ya tadi ya. Kayak nggak yakin gitu, harus yakin dong belajar. Yakin tat hilang tat ketika ada amil nasab tat. Kata siapa itu hilang? Kata anu tat di buku ini Buku siapa ini? yang kita bahas ini tadi apa eh syarah jurumiyah ini tadi. Syarah Jurumiyah siapa yang kita bahas? Syekh Soleh Al-Utsaimin ya tadi ya. Ya, yang mengatakan itu Al-Imam Ibn Jurum. Begitu. Ya. Nah, jadi nanti misalkan kita ditanya, kemudian kita menjelaskan. Kita jelaskan bagaimana? Karena ada amil nasab. Mana amil nasab? Ini amil nasab. Oh, ini amil nasab. Iya. Mana kaidahnya? Siapa yang bikin? Imam Najurum. Buktiin coba. Itu dia. Matan Jurumiyah kalau bisa dihafal. Ya. Mana syahidnya? Perkataan Imam Najurumnya mana? Lihat di tanda-tanda nasab. Ya. Tanda-tanda nasab. Apa? Tanda nasab kan ada 5 tuh. Walin nasbi khamsu alamatin. Ya kan? Dan bagi nasab itu ada 5 tanda. Yang pertama fathatu. Kemudian yang kedua apa? Wal kasratu. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Alif alif tat Ya, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u. Dan yang kelima terakhir apa? hasbun nun Hadfun nun. Idza dakhala alaihi nasibun. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. Begitu. Ya. Berarti kalau fi'il mu'tal akhir kemasukan amil nasab, hilang nggak huruf ilatnya? Ayo dijawab. kalau selain yang mu'tal alif hilang ya tadi ya. Kok selain mu'tal alif? Berarti kalau amil nasab kemasukan. Apaan tat yang ya tat apaan yang ketika mu'tal ya huruf ya maka dia tetap ada tapi berharokatkan fathah. Tapi kalau yang selain ya itu dia hilang ya tadi ya, dihapus ketika kemasukan amil nasab. Afwan tat. Nggak ada yang dihapus. Nggak ada yang dihapus. Polemiknya itu bukan di sana, bukan dihilangkan. Tapi apa? Nampak atau tidaknya. Ya, keadaan Dan i'rab nasabnya gitu. Bukan hilang atau tidaknya si huruf ilat ketika kemasukan amil nasab. Tapi apa? Nampak atau tidaknya. Begitu.
Contoh Yarmi. Yarmi itu dari kata Roma. Roma Yarmi artinya melempar. Yarmi artinya apa? Dia melempar. Ya kan? Dia melempar. Yarmi. Ini saya tulisin. Ya. Duh besar. Yarmi. Kemasukan amil nasab nih. Lan ceritanya nih. Never. Lan yarmi. Hilang nggak ya-nya? Ya kan huruf ilat kan? Hilang nggak ya-nya? Tidak, Tat. Tidak. Tidak. Nah, melainkan di sini nampak apa? Fathah, lan yarmiya begitu. Sama seperti fiil sahih akhir. Ya, fiil sahih akhir yang ya yadrib ya. Nah, kita tulis di sini apa? Lan yadri. Ini huruf ba nih. Ini sahih akhir ya. Kan diakhiri oleh huruf ba. Ba bukan huruf ilat. Yadriba. Fathah kan? Ba-nya huruf terakhirnya. Sama nggak fiil sahih akhir dan fiil mu'tal akhir yang dengan ya dan waw ketika kemasukan amil nasab? Sama-sama apa? Sama-sama Fathah, Tat. fathah. Nah, Iya gitu. Nah ya, bisa difahami sampai sini? Bisa. insya Allah, Tat. Nah, baik. Nah, maka tanda fathah untuk i'rab nasab itu tempatnya isim mufrad, jamak taksir, terus fiil mudhari yang kemasukan amil nasab dan akhirannya tidak bersambung sesuatu. Dan fiil mudhari di sana bisa masuk fiil mudhari sahih akhir, bisa masuk fiil mudhari yang mu'tal akhir. Sama-sama di fathah ya kan? Fiil mudhari yang sahih akhir di fathah ketika kemasukan amil nasab. Fiil mu'tal akhir dengan waw dan ya ketika kemasukan amil nasab juga di fathah. Lan yad'uwa itu kalau huruf ilat di akhirnya adalah wawu. Nah, oke, jangan lupa nih. Nah, namun ketika jazm fi'il mudhari yang mu'tal akhir baik dengan wawu maupun ya hilang, beda ketika dia kemasukan amil nasab. Bisa difahami? Ada nggak fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat alif? Ada nggak? Ada nggak fi'il mudhari mu'tal akhir yang mu'tal akhirnya itu dengan alif? Fi'il mudhari loh ya. Ada nggak? Tes, halo. Tinggal jawab. Hah? Yakra'u. Yakra'u. Kok yakra'u? Yakra'u hamzah tuh. Ya beko, Tohi. Tat. Ya Hah? beko, Tat. Ya Ya beko beko. itu tadi. Ya beko. Betul, ya beko. Nah, ya, iya beko. Nah, ini beko. Ya beko. Ada lagi nggak? Ada. Hah? Ya ro. Nah, ya ro nih. Ya ro. Hafal surat Al-Fil? Hafal surat Al-Fil kan ya? Insya Allah, Tat. Hafal, alhamdulillah. Ayat pertama kita lihat di situ ada apa? Alam taro. Gini kan tulisannya. Ya, Tat. Kalau ada alifnya itu di mushaf
Salah cetak tuh. Ya, balikin lagi ke lajnah pentasihan mushaf. Biar dibikin surat untuk narik mushaf tersebut. Salah. Nih, Masya Allah luar biasa. Bayangkan kalau seluruh para pembaca Al-Quran tuh nggak paham bahasa Arab. Dikibulin. Ya, dikibulin maksudnya dibohongin. Paham ya? Nah ini kathirun minan nas fi baladina hadha Indonesia. Nah, hum yahfadzuna Al-Quran walam yata'allamu al-lughah al-arabiyah. Banyak yang hafal Quran kamilan. Ya, kamilan. Salasuna juz'an. 30 juz sempurna. Akan tapi dia nggak belajar apa? Mereka nggak belajar apa? Lam yata'allamu an-nahwa. Mereka nggak belajar nahwu. Akhirnya ketika imam maju, ya, pas lupa harokat atau bacaannya hadar cepat, wasol bacaan, salah menentukan harokat. Ini penting sekali. Lam taro tanpa alif, begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, sampai mana tadi ini kita? Yattaqi ini. Nah, ya. Yattaqi. Innahum man yattaqi. Nggak ada ya-nya nih. Padahal di sini ada man. Man itu amil jazm. Ya, baik. Wayasbir. Nah, ya. Nanti kita akan bahas. Amil jazm itu kan totalnya ada berapa? Samaniyata asyar. Ada 18. Nanti ada amil jazm yang menjazmkan satu fi'il. Ada amil jazm yang dia bisa menjazmkan dua fi'il. Contohnya man di sini. Menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama yang dia jazm adalah yataki. Tanda jazmnya apa? Hilang huruf ilat ya-nya kan. Fi'il yang kedua yang dia jazm adalah yasbir. Sukun. Karena yasbir adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Begitu. Nih i'rabnya. I'rabnya. Nah. Yattaqi fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadzafu harfil illah yaitu alya. Fa inna aslal fi'li karena asal dari fi'il yattaqi itu adalah yattaqi dengan ya bi itsbatil ya dengan menetapkan ya. Fa idza juzima maka apabila dia dijazam hudzifatil ya'u ya-nya dihapus. Wa nutiqa al fi'lu dan fi'il tersebut diucapkan bi kasril qaf dengan mengkasrohkan huruf qafnya. Li'annaha al harfu as-sabiqu li harfil illah. Karena dia huruf sebelumnya itu menjadi apa? Tanda akan adanya huruf ilat yang sudah dibuang. Kan harokat huruf terakhirnya kasrah begitu. Kasrah. Berarti huruf ilat apa yang cocok dengan kasrah? Ya huruf ya begitu. Wasani dan yang kedua al-amsilah as-sittah al-mutaqaddimah ya, fiil-fiil yang 5 gitu ya. Naam. Wa minhu diantaranya qauluhu tabaraka wa ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu di surah Al-Baqarah. Taf'alu asalnya taf'aluna. Naam. Ya. Taf'alu itu fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'il mudhari' yang dijazm wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya hadfun nun. Ini i'rabnya ya teman-teman. Li'annahu minal amsilati sittah allati taqaddamat yang dia telah berlalu. Al-amsilah as-sittah ya. Boleh juga antum mau katakan apa? Li'annahu minal af'alil khamsah. Boleh. Gitu. Barakallahu fikum. Nah. Nah inilah selesai pembahasan kita tanda-tanda i'rab. Maka ini hanya tinggal khulasah saja ringkasan. Ringkasan ya. Ini kita baca saja teman-teman. Untuk mempercepat waktu pembahasan dan menghatamkan kitab kita ya.
agar tidak berlama-lama. Nah, ini namanya ringkasan, teman-teman. Ringkasan saja. Bab macam-macam mu'rab. Baik. Ya. Al-mu'rabatu kismani, kata Al-Imam Ibnu Ajurum. Mu'rab itu terbagi menjadi dua. Kismun yu'rabu bil harokati, ada pembagian i'rab, ya, kata yang di-i'rab dengan harokat. Wa kismun yu'rabu bil huruf, dan ada kata yang di-i'rab dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harokati, dan kata yang di-i'rab dengan harokat ini ada 4. Nah, ada 4 pembagiannya. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad, ya. Ketika i'rab nasab dia dengan fathah harokat. Nah, ketika i'rab rofa dia dengan harokat doma harokat. Ketika khafat dia dengan kasroh harokat isim mufrad. Kemudian jamak taksir, ya. Ketika nasab dia dengan fathah harokat. Ketika rofa dia dengan doma harokat. Ketika jer atau khafat dia dengan kasroh harokat. Kemudian jamak muannas salim. Ketika rofa dengan apa? Dengan doma harokat. Ketika nasab dengan apa? Kasroh harokat. Ya, ketika jer atau khafat dengan kasroh juga harokat. Nah, kata berikutnya adalah fiil mudhari yang tidak diikuti dengan 5 lawahiknya. Ya, alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ketika rofa dengan apa? Doma harokat. Ketika nasab, ya tentu kemasukan amil nasab dulu ya. Dengan fathah harokat. Nah, baik. Udah selesai. Jazm kan sukun, dia nggak harokat itu. Baik. Wa kulluha, maka semuanya itu turfa'u bid dhammah, ya kan tadi. Tunsabu bil fathah, ya kan, di fathah nasabnya. Tufadu bil kasrah, khafatnya dengan kasrah. Tujzamu bisukun, berarti khusus dengan fiil ini saja ya. Khusus fiil ini saja. Tujzamu bisukun, dia dijazm dengan sukun. Wa kharaja an zalika, dan keluar dari pembahasan tadi 3 jamak muannas salim dinasab dengan fathah, dinasab dengan apa? Kasrah, tidak dengan fathah. Keluar dari pembahasan, ya kan? Maksudnya dikecualikan, demikian teman-teman. Wal ismul ladzi la yansarifu. Nah, isim-isim yang tercegah dari tanwin, mamnu minas sharaf, khafatnya dengan apa? Fathah, tidak dengan kasrah, maka dikecualikan dia. Satu lagi fi'il mudhari yang mu'tal akhir, dia dijazmnya dengan sukun atau tidak? Dijazm dengan sukun atau tidak? Tidak. Yujzamu bihadfi akhirih. Dijazm dengan dihilangkan huruf ilatnya, begitu. Ini pembagian yang pertama, yaitu kata yang di-i'rab dengan apa? Harokat. Berikutnya, waladzi, dan kata yang di-i'rab dengan huruf. Nah, dia terbagi menjadi 4. At-tasniyah, musanna. Isim musanna ketika rofa, tanda rofanya dengan apa? Tanda rofanya dengan apa? Isim musanna. Ayo. Alif, Ustaz. Alif. Ketika nasab dan jer, ini isim musanna loh ya. Ketika nasab dan jer dengan apa? Dengan Ya. ya. Huruf lah. Huruf, betul. Berikutnya jamak muzakkar salim. Ketika rofa dengan harokat apa? Huruf-huruf, yaitu huruf wawu. Ketika nasab dan jer dengan huruf juga, huruf ya. Berikutnya nih, al-asmal khamsah. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dan zu. Nah, ketika rofa dengan apa? Wawu. Ketika nasab dengan apa? Alif. Ketika jer dengan apa? Ya. Ketiganya apa? Huruf. Baik. Nah, ya. Berikutnya al-af'al al-khamsah. Ini perkataan Imam Ibnu Jurum ya. Kalau Syekh Shalih Utsaimin kan mentakbir atau mengungkapkan dengan apa? Al-amsilah as-sittah begitu. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini rofanya dengan apa? Dengan huruf tetapnya nun. Tapi nanti dikecualikan, maksudnya apa? Keluar dari pembahasan ketika nasab dia dihilangkan begitu. Fa amma tasniyah faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Selesai. Wa amma jam'ul muzakkar salim, dan adapun jamak muzakkar salim fayurfa'u bil waw, dia dirofa dengan waw, yunsabu bil wa yufadu bil ya. Dia dinasab dan dijer dengan ya. Wa ammal al asma'ul khamsah faturfa'u bil waw, dia dirofa dengan waw, nih asma khamsah ya kan. Tunsabu bil alif, dinasab dengan alif, wa tukhfadu bil ya, dan dikhafat dengan ya. Wa ammal af'alul khamsah ya turfa'u bin nun, dia dirofa dengan nun,
tunsabu wa tujzamu bihadfiha, dengan dihilangkan nunnya ketika nasab maupun di jazm. Qala syarih wafaqahullahu, ya, syarih yaitu Syekh Salih Al-Utsaimin hafizallah, semoga Allah menjaga beliau dan berikan taufik kepada beliau, ya, mengatakan, zakarul musannifu, musannif menyebutkan rahimahullah, ya, fi hadzal fasal, pada fasal ini, ma marafi babai, pada dua bab, ya. Nah, musannif menyebutkan di fasal ini apa yang telah kita lewati, apa yang telah terlewatkan di dua bab sebelumnya, bab tentang i'rab dan bab tanda-tanda i'rab, ala wajhil ijmal, ya, di atas sisi secara global, tashilan, untuk memudahkan alat talib, para pembelajar kita, taqwiyatan li akhdhihi, nah, taqwiyatan li akhzihi, sebagai bentuk penguatan dalam pengambilannya. Nah, ini dikuatkan kembali dengan adanya fasal ini. Wa bayyana anal mu'rabatu qismani, dan beliau menjelaskan bahwasanya mu'rab itu ada dua. Ya. Nah, ahaduhuma ma yu'rabu bil harakati, apa yang di'rab dengan harokat. Harokat di sini doma, fathah, kasroh, dan ini diikutkan, ya, sukun. Walaupun nanti secara detailnya sukun tidak termasuk harokat. Baik. Wal akhar, ya, dan yang lainnya ma yu'rabu bil huruf. Nah, ya, yang diirob dengan huruf, dan huruf di sini ada waw, ada alif, ada ya, ada nun, dan yang diikutkan ada penghilangan, ya, bukan huruf tapi dihilangkan hurufnya, begitu. As-sukun ini harokatun laisat adaman. Nah, ini kita dapat faidah nih. Masya Allah. Ternyata Syekh Saleh Al-Utsaimin menguatkan bahwasanya sukun masuk ke dalam tataran harokat. Dikatakan Syekh Saleh Al-Utsaimin harokat, ya. Sukun itu adalah harokat walaisat adaman, bukan termasuk ketiadaan. Masya Allah. Fal adamu, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, maka ketiadaan itu adalah wasfun lil kalimah, ya, sifat bagi suatu kata sebelum diberlakukan hukum nahwu atasnya, qabla, ya, qabla jaryanil hukmi, sebelum berlakunya hukum an-nahwi, hukum, ya, hukum nahwu alaiha atasnya, begitu, ya. Fal kalimatu takunu mauqufatan, maka suatu kata itu dia bisa mauquf. Nah, menjadi mauquf, yaitu belum tahu akhirannya apa. Nah, qoblal hukmi an-nahwi alaiha, sebelum diberlakukannya hukum nahwu atasnya. Tsumma ba'da dzalika yuhkamu alaiha biharakatin. Kemudian setelah itu barulah dihukumi atasnya dengan adanya harokat apa? Dengan adanya harokat dhamma, fathah, kasrah, atau sukun. Masya Allah, faidah. Ya. Wa hadfun nun, ini adalah harfun aidon secara hukum ternyata. Dijelaskan lagi oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kenapa al-hadfu diikutkan tadi, ya, di rangkaian huruf? Ternyata hadfu, penghilangan itu juga disebut huruf secara hukum. Ini faidah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Idz kana hunaka harfun haqiqatan tsumma hudhif. Kenapa demikian? Karena di sana ada huruf secara hakiki kemudian dihilangkan. Berarti sesuatu yang dihilangkan, ya, itu asalnya ada, demikian kita fahaminya, ya. Nah, baik. Sampai sini bisa difahami. Berikutnya, fa'adduhu as-sukun, maka sukun dianggap sebagai satu harokat. As-sukun, ya, dianggap sebagai satu harokat, ya. Wal hadzfa, dan hadzaf ini juga dia dianggap sebagai huruf. Sahihun. Nah, la syai'a fihi. Sahih, tidak ada sesuatu apapun di dalamnya, demikian. Masya Allah. Ya. Berikutnya.
Walladzi yu'rabu bil harakati, ini kismun yang kedua. Kama dzakara al-musannifu, sebagaimana musannif telah menyebutkannya. Ada 4 kan? Isim mufrad. Naam, ini kan dengan harokat. Ini yang pertama ya. Baik. Jamak taksir, jamak muannas salim, fil mudhari yang tidak bersambung akhiran dengan suatu min lawahikihi. Ya, wa jami'ul mu'arabati bil harokat. Maka seluruh yang di i'rab ini dengan harokat. Ya, di rofa dengan domah, dinasab dengan fathah, dan dikhafatkan, ya, dan isim diantaranya itu khafat dengan kasrah. Baik, wajuzzamu dan al-fi'lu itu dijazam diantaranya dengan sukun. Ya. Nah. Wa kharaja an hadzal asli, maka keluar dari asal ini ada 3. Pertama, jam'ul muannatsis salim, yaitu jamak muannas salim, tentunya dia dinasab dengan kasrah, la al-fathah, wa taqaddama anna lafzu al-a'am, dan telah berlalu, ya, al-a'am, ya. Telah berlalu bahwa lafaz itu bermakna lebih umum. Maksudnya apa? Jamak yang diakhiri dengan alif dan ta. Yang keduanya ditambahkan, dan apa yang bersambung dengannya. Al-jam'u al-makhtumu bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma'ul hiqabihi. Ya. Nah, kedua, ya, ismul ladzil ansharif la yunawan, maknanya tidak ditanwin. Yukhfadu bil fathah, di khafat dengan fathah, la bil kasrah, tidak dengan kasrah. Ketiga, fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Contohnya apa? Yara, yabqa, begitu kan? Nah, yaitu apa? Fi'il maka na akhiruhu harfa illatin, yaitu setiap fi'il yang huruf terakhirnya huruf illat. Apakah alifan atau waw atau ya, maka dia dijazam dengan dihilangkan huruf illat tersebut. La bisukun, tidak dengan sukun. Kedua, wallazi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa, terbagi menjadi 4 juga kata yang di-i'rab dengan huruf. Tasniyah dengan alif, ya kan, ketika rofa. Tasniyah, betul? Betul. Ketika nasab dan khafat, ya dengan ya. Jamak muzakkar salim ketika rofa dengan waw, ketika nasab dan jer dengan ya. Asmal khamsah, al-asmal khamsah ketika rofa dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika jer dengan ya. Nah, disebut dengan al-amsilah as-sittah. Ya, baik. Sebentar. Ya, wal amsilah as-sittah. Wa amma tasniyah faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Wa amma jam'ul muzakkari salim fayurfa'u bil waw wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Wa amma al asma al khamsah faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Wa amma al amsilati sittah. Nah, ini itu fiil-fiil yang 5 tuh. Dia rofa dengan nun, ya kan? Subutun nun atau tatnya nun. Dia dinasab dan dijazm dengan dihilangkan nunnya, begitu. Barakallahu fikum, inilah kesimpulan. Insyaallah pertemuan berikutnya next week, ya. Fil usbu' al-qadim insyaallah kita akan membahas tentang apa? Fi'il. Baik. Jadi fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kita akan bahas sama-sama. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an.